Oke, kita mulai ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sudah bergabung silahkan dibuka kameranya ya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 12? Baik ya. Iya. Iya, dibuka ya kameranya ya. Nah, jadi anak ustazah mau kasih tahu ya, kan 2 minggu lagi kita mau praktek ya. Nah, jadi minggu depan sepertinya kita akan ulangan harian ya. Minggu depan kita akan ulangan harian. Ulangan hariannya 3 soal ajanya, nggak banyak-banyak ya. Nanti mungkin penilaian harian ustazah mau ambil tentang kritik atau esai atau sebuah artikel, itu aja ya. Jadi baca-baca aja bukunya, persiapkan baca aja tentang kritik maupun esai ataupun tentang teks artikel ya. Oke. Nah, jadi minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan ulangan harian. Nah, baik anak-anak ustazah, kita lanjutkan ya materi kita. Masih ingat kan minggu lalu kita membahas tentang sistematika kritik dan esai ya? Apa aja strukturnya atau sistematikanya? Masih ingat nggak? Pernyataan pendapat, Betul. Lalu argumen, iya. penegasan ulang saja. Iya benar. Jadi ini ya yang semalam ya. Nah, jadi kan minggu lalu itu ustazah kasih tugas ya, mencari sistematika dari yang menimbang ayat-ayat cinta. Alhamdulillah hasil yang sudah jawaban anak-anak ustazah itu ya keseluruhan tuh alhamdulillah benar ya, karena memang kan nggak terlalu sulit kita kalau cari sistematikanya. Nah, ada yang harus ustazah beritahu ya, ini penting karena terkait sistematika dalam teks kritik dan esai di bagian penegasan ulang. Jadi anak-anak ustazah, penegasan ulang ini adalah biasanya berisi tentang rekomendasi. Merekomendasi. Apa itu arti rekomendasi anak-anak ustazah? Apa itu arti rekomendasi? Iya. Rekomendasi itu berarti menyarankan ya, untuk seseorang yang membaca teks kritik tersebut untuk bisa memiliki ya novel cerita tersebut atau memiliki ya atau entah menonton film tersebut. Nah, jadi biasanya penegasan ulang itu penegasan dari yang pernyataan umum, pernyataan pendapat. Kalau misalnya di pernyataan pendapat dikatakan bahwa novel tersebut memiliki sangat inspiratif, sangat eksperimen, cocok untuk dibaca. Jadi di penegasan ulang ini kita benar-benar mengajak pembaca ya untuk membaca novel tersebut dengan bahasa yang kita gunakan ya. Penegasan ulang ini adalah penegasan kembali terhadap yang dikatakan di paragraf pertama ya, yang mana dikatakannya misalnya novel tersebut sangat inspiratif. Bagaimana inspiratifnya? Jadi di sini penulis menekankannya lagi. Tetapi tidak semua penulis kritik ataupun esai ya dia itu memiliki penegasan ulang. Ada memang penegasan ulangnya itu hanya berupa cerita. Tapi kalau ini tidak, ini kan berupa pandangan ya. Kalau ini, dalam beberapa hal lelaki harimau harus diakui berhasil memperlihatkan sejumlah capaian. Ia menjelma tak sekedar mengandalkan imajinasi, tetapi juga bertumpu lewat proses berpikir dan tindak eksploratif kalimat dengan berbagai kemungkinannya. Ini termasuk penegasan ulang, yaitu kesan. Penegasan ulang itu juga bisa diartikan sebagai kesan ya, kesan yang diberikan penulis kritik terhadap karya tersebut, atau juga rekomendasi ya. Rekomendasi itu adalah sebuah pernyataan ajakan untuk apa? Untuk bisa memengaruhi
pembaca agar bisa memiliki karya tersebut. Di sini kenapa Ustazah katakan rekomendasi? Biasanya di penegasan ulang itu ada kata harus ya. Kata harus ini adalah kata apa? Kata apa? Iya, persuasif. Misalnya contoh, kamu harus memiliki buku ini ya, segera atau bagaimana. Itu merupakan kata-kata persuasif. Nah, itulah yang dinamakan penegasan ulang. Yang mana penegasan ulang itu berisi rekomendasi atau saran dari seorang penulis ya. Sampai di sini paham anak-anak Ustazah tentang penegasan ulang? Paham nggak anak-anak Ustazah tentang penegasan ulang? Ya, jadi intinya gini ya anak-anak Ustazah, penegasan ulang ini kalau dia kritik, ini kan tentang ini ya, apa namanya, kritik ya, sistematika kritik. Penegasan ulang itu biasanya kita sendiri yang membuat ya. Kita sendiri yang membuat sebagai penulis resensi atau kritik ya. Jadi bukan isi ceritanya. Jadi kalau isi cerita yang di sini salah ya, tentunya ini berupa penilaian kita juga bisa, rekomendasi kita juga bisa. Tapi coba kita bandingkan Essay Batman. Kalau pada Essay Batman dia berbeda penegasan ulangnya ya. Lihat, penegasan ulangnya pada Batman itu adalah akhir cerita. Lihat, walhasil akhirnya selalu harus ada kesadaran akan batas tafsir. Akan selalu ada yang tak akan terungkap, dan bersama itu akan selalu ada Gotham yang terancam kekacauan dan keambukan. Itu sebabnya dalam The Dark Knight Rise, apa nih? Gitulah bacanya ya. Inspektur Gordon tetap mau menjaga misteri Batman biarpun dikabarkan Bruce Wayne sudah mati. Dengan demikian bahkan penjahat yang tercerdik sekalipun tak akan bisa mengklaim. Menurut kalian ini kalau penegasan ulangnya sama nggak seperti yang kritik tadi? Cara menulisnya? Beda. Ini udah masuk ke isinya, isi cerita ya kan, atau akhir dari cerita. Jadi itu anak-anak Ustazah. Tapi kan kemarin tugasnya itu kita lihat ya. Tugasnya kan menimbang ayat-ayat cinta kan. Menimbang ayat-ayat cinta itu esai atau kritik kemarin anak-anak Ustazah? Menurut kalian yang ayat-ayat cinta itu kritik atau esai? Esai atau kritik? Kritik kan? Iya kan? Nah, ini kritik, ada sinopsisnya. HP Lina bunyi lah. Apa? Bentar ya, izin. Bentar ya Nana Ustazah. Itu 80 ya kak? Yang 80 yang itu aja kak, yang apa namanya, yang 75 kak, yang garis-garis. Yang polos itu 80. Kak, ntar ini ngajar dulu kak. Udah aja. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang menimba ayat cinta anak-anak Ustazah itu kritik ya. Kita cari di sini penegasan ulangnya. Ya. Pastinya terakhir ya. Nih, pembaca yang merasakan hal ini pasti akan bertanya-tanya, adakah sosok yang memang bisa sesempurna tokoh Fahri tersebut? Meskipun menggambarkan karakter tokoh diserahkan sepenuhnya pada diri penulis, tetapi akan lebih baik jika karakter tokoh yang dimunculkan tetap memiliki keseimbangan. Dalam arti jika tokoh yang dimunculkan memang berkarakter baik, maka paling tidak ada sisi lain yang dimunculkan. Akan tetapi tentu saja dengan porsi yang lebih kecil atau bisa diminimalisasikan. Jangan sampai karakter ini dihilangkan karena pada kenyataannya tidak ada sosok yang sempurna selain Rasulullah. Anak-anak Ustazah, ini termasuk penegasan ulang. Kenapa ini termasuk penegasan ulang?
Di situ ada kata saran anak-anak ustazah, tapi sarannya itu berupa pelarangan. Bisa nggak kalian menemukan? Ya kan? Itulah contohnya. Siapa yang bisa menemukan adanya seperti rekomendasi, tetapi dia berupa apa namanya ya, pelarangan seperti itu? Jangan sampai. Iya, betul. Jangan sampai karakter ini dihilangkan karena pada kenyataannya tidak ada sosok yang sempurna selain Rasulullah. Jadi anak-anak ustazah, ini merupakan bukan isinya, lihat. Ini bukan isinya kan? Bukan kan? Yang paling akhir itu bukan isi dari ceritanya kan? Bukan. Kalau isi dari cerita itu sinopsis yang paling atas, kan begitu. Jadi yang di akhir ini itu merupakan pandangan asli penulis. Bukan penulis ayat-ayat cinta ya, tetapi penulis apa? Penulis siapa? Iya, si kritikusnya, penulis kritiknya, anak-anak ustazah, itu maksudnya, gitu ya. Nah, jadi anak-anak ustazah, itulah yang membedakan apa itu penegasan ulang atau apa itu pernyataan pendapat. Nah, begini pernyataan apa namanya, penegasan ulang yang benar itu seperti ini. Ya, dia itu memberikan sebuah rekomendasi, ya, atau memberikan saran atau ajakan. Oke? Di sini kan dia sangat keberatan atas kemunculan tokoh yang sangat sempurna, ya kan? Benar nggak? Ya, nah jadi deh ya, kayak ini misalnya nanti masuk ujian udah paham lah kalian ya. Atau nanti kalian kalau saya suruh buat teks kritik udah paham juga dalam menilainya. Jadi yang membuat pendapat di sini tuh adalah penulis si kritiknya, bukan penulis ayat-ayat cintanya atau bukan penulis karya tersebut. Nah, sekarang kita lanjut. Kita masuk aja ke kaidah bahasanya, karena menurut ustazah struktur itu udah selesai ya, sistematika ya. Jadi kita akan habiskan materi kita karena memang 2 minggu lagi kita akan ulangan praktek. Minggu depan kita sudah ujian ulangan harian. Mana tadi? Oke, boleh kita baca dulu ya anak-anak ustazah. Ini. Nah, jadi anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke kegiatan kedua, yaitu kita akan menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Apa-apa saja kebahasaan yang terdapat pada kritik dan esai. Nah, ya, jadi yang pertama itu dia ada menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Nampak nggak anak-anak ustazah di monitor materinya? Nampak ya? Jadi dia menggunakan pernyataan persuasif, ya. Persuasif artinya mengajak ataupun memengaruhi. Contohnya, ya, oleh karena itu, berhadapan dengan novel model ini, kita atau pembaca mesti memulainya tanpa prasangka dan menghindar dari jejalan pikiran yang berpretensi pada sejumlah horizon harapan. Bukankah banyak pula novel kanon yang peristiwa-peristiwa awalnya dibangun melalui narasi yang lambat? Anak-anak ustazah bisa nggak menemukan pernyataan persuasif pada kalimat tersebut? Ada tidak menemukan persuasif pada kalimat tersebut? Yang kita pembaca mesti. Iya, bagus. Sebenarnya kita pembaca harus atau mesti itu juga boleh ya. Nah, jadi ingat anak-anak ustazah, ini dicatat ya. Pernyataan persuasif itu dibagi menjadi 2. Ada pernyataan persuasif tersirat dan persuasif apa satu lagi? Terlope. Orang ini kak ngayal. Terlope pula bilang. Apa tadi? Ayo, persuasif, tersingkir, terlop, tersirat dan Tersurat. iya, kalau tersirat itu apa? Cinta dalam hati. Astagfirullah. Tersirat itu apa? Tersembunyi. Bagus, tersembunyi. Ya, maksudnya yang kita sendiri menafsirkannya ya.
Kalau tersurat jelas secara tertulis ada buktinya. Jadi contoh yang pertama ini persuasifnya tersurat, ada katanya mesti. Lalu ingat banyak sekali persuasif tersurat. Contohnya dengan menggunakan partikel lah. Apa contohnya dengan menggunakan partikel lah? Ya, siapa yang tahu atau udah lupa? Yang menggunakan partikel lah itu semua adalah persuasif. Ayo buat dulu kalimatnya. Apa katanya? Kata-katanya. Ayolah buat kalimatnya. Dulu kan kita pernah belajar teks prosedur. Siapa ya? Suruh ya. Orang ini kok nggak disuruh diam-diam aja orang ini. Coba dulu si Jihan Lutfia dulu. Jihan, tes. Ada Jihan di channel berapa ini? Channel 04. Jihan, coba dulu buat partikel lah itu yang akhirannya lah. Kata persuasif apa yang mau dibuat? Yang akhirannya lah gitu loh. Tahu nggak Jihan? Itu yang tersurat ya. Jihan tahu nggak? Masih ingat nggak Jihan? Belum ya? Lupa ya? Yasmin Salsabila coba. Bisa nggak buat yang partikel lah Ustazah bilang tadi? Banyak loh contohnya. Kalian pun kayak mananya? Orang ini mau tamat nih lain pikirannya ini. Udah nggak ini nih, lupa lagi orang ini. Apa Yasmin? Yasmin? Mikir lagi. Tinggal kalian tambah lah aja loh. Pokoknya semua kata tambah lah jadi perintah loh, jadi persuasif ya ampun. Ustazah Rizka aja udah dapat 10 kata. Aduh. Gawat kita. Gawat. Si Hilya pun pandai kan Hilya? Mamam lah katanya, mamam lah. Tahu loh kayak mananya kalian ini. Pertama cobalah. Ya kan pakailah. Persuasif itu berarti kita diajak untuk mencoba. Terus apa lagi? Makanlah. Iya betul, pergilah, ya. Gitu. Itu namanya persuasif tersurat. Kenapa? Contoh, kita gini, minumlah. Berarti kita disuruh atau diajak untuk minum. Kan gak mungkin diajak untuk makan kan? Minumlah gitu loh anak ustazah. Lalu ada yang selain yang akhiran partikel lah, yaitu persuasif itu yang tersurat ditandai dengan kata harus atau seharusnya. Ya, harus atau seharusnya. Lalu juga kata sebaiknya. Ya, tahu kan kata sebaiknya atau kata semestinya. Itu adalah bentuk kata persuasif tersurat. Ya, bagus. Nah, jadi kalau dia persuasif tersiratnya, kita harus membaca teksnya itu dulu ya. Kita harus menafsirkan secara sendiri gitu ya Nan Ustazah. Lalu yang kedua contohnya, rangkaian kalimat panjang yang melelahkan itu diolah dalam kemasan yang lain sebagai alat untuk membangun peristiwa. Wujudlah rangkai peristiwa dalam kalimat-kalimat yang tidak menjalar jauh berkepanjangan ke sana kemari, tetapi cukup dengan penghadiran 2-4 peristiwa berikut berbagai macam latarnya. Udah? Di situ bisa nggak kalian menemukan mana persuasif tersuratnya? Hah? Apa? Mana? Iya Putri. Iya bagus, masya Allah. Karena ada partikel lah, ya kan? Nah, inilah yang dimaksud persuasif secara tersurat. Ya. Oke, baik kita lanjutkan ya. Lalu yang kedua, dia ada menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta, mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi. Nah, jadi argumentasi sama fakta itu saling berdekatan, harus pun berdekatan.
Jadi kalau kita mau berargumen, kita harus membuat fakta ataupun data-data agar bisa memengaruhi orang lain atau bisa membuat orang lain untuk percaya. Nah, argumen kan kemarin kita udah tahu ya contoh-contoh argumen itu. Jadi di sini kita buat contohnya. Ini ada nggak ya? Nih, kita cari. Ini dia. Ini, tapi ini nggak enak, ini aja. Nih, secara tematik lelaki harimau tidaklah mengusung tema besar, pemikiran filsafat atau fakta historis. Ia berkisah tentang kehidupan masyarakat di sebuah desa kecil. Kira-kira kalimat ini mengandung fakta atau tidak? Hah? Orang ini ngomong kan, tapi mic-nya dimatikan. Pasti gitu. Jadi sama aja nggak dengar. Ya kan, kalian jawabnya kalian matikan, malu-malu kalian entah apa. Udah kelas 12 pun malu-malu. Cobalah itu mengandung fakta atau tidak? Ya, sudah. Iya kan? Kalau dia fakta, berarti memang diambilnya dari sumber buku sumber novel yang memang sudah dibacanya. Dia mengatakan bahwasannya ia berkisah tentang kehidupan masyarakat di sebuah desa kecil. Ini benar. Ini namanya data. Ini namanya data-data. Ya, dan ini namanya juga argumen. Jadi argumen itu adalah sebuah pendapat yang disertai fakta serta data-data dan alasan yang logis. Jadi ini contohnya, nanti kalau mau dicatat, inilah contohnya Ustazah fakta ya, karena dia memang berisi cerita tersebut. Oke, kita lanjut. Kalau untuk argumen udah sering lah ya kan, pastinya udah paham itu. Lalu yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Ya jelas lah ya, namanya juga teks kritik esai itu harus ada ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Contohnya, pemanfaatan atau lebih tepat eksplorasi setiap kata dan kalimat tampak begitu cermat dalam usahanya merangkai setiap peristiwa. Eka seperti hendak menunjukkan dirinya sebagai eksperimental yang sukses bukan lantaran faktor kebetulan. Coba, kalau yang namanya pernyataan penilaian atau komentar itu pasti ada yang negatif dan ada yang Positif. Nah, kalau kalimat yang Ustazah tunjuk ini, yang ini Eka seperti hendak menunjukkan dirinya sebagai eksperimental yang sukses, itu termasuk apa? Penilaian secara apa? Positif. Iya, berarti ini tentang kelebihan suatu karya. Udah cepat kali. Suatu karya, ya, satu lagi bentar. Lalu ini ada kesungguhan yang luar biasa dalam menata setiap peristiwa. Itu termasuk penilaian berupa Positif. iya, ya, tapi di kritik itu nggak ada positif